Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Ratna Budiarti M. Biomed selaku Kepala SMA Negeri 70 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Yudi Adi Cawarman, Eskom, SE, selaku Ketua Komite SMN 70 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, para Dewan Guru, serta teman-teman yang kami banggakan. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita sambut sambutan dari Ketua Pelaksana Hari Kemerdekaan 17 Agustus, Demara Altaf. Untuk Demara Altaf, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 70 Jakarta, Ibu Dr. Ratna Budiarti M. Biomed. Yang terhormat Ketua Komite SMA Negeri 70 Jakarta, Bapak Yudi Adi Cawarman, Eskom SE. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta teman-teman kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 70 Jakarta yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan acara Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 secara virtual. Dengan tema Generasi Unggul Indonesia Maju. Saya, Damar Altaf, selaku Ketua Pelaksana acara Hari Kemerdekaan Virtual, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ratna, Bapak Yudi, serta Bapak Ibu Guru sekalian karena sudah membantu jalannya acara ini. Serta terima kasih juga kepada panitia acara ini karena berkat teman-teman sekalian, acara peringatan Hari Kemerdekaan bisa tetap terlaksana walaupun dilaksanakan di masa pandemi. Dan juga tak lupa saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Harapan saya dan juga panitia acara ini, semoga dengan adanya acara 17-an ini dapat memotivasi dan memberikan semangat bagi kami semua para pelajar sebagai generasi muda, agar dapat selalu mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, agar kelak dapat mengharumkan dan memajukan Indonesia. Generasi Unggul Indonesia Maju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Salam prestasi dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Damar atas sambutannya, semoga harapannya dapat terwujud. Nah, selanjutnya ada sambutan dari Ketua OSIS dan Ketua MPK kita, yaitu Farah Erva dan Almaira Zahra. Kepada Farah dan Aira, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ratna Budiarti M. Biomed selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 70 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Yudi Adi Cawarman, Eskom SE, selaku Ketua Komite SMA Negeri 70 Jakarta. Yang kami hormati Bapak serta Ibu Dewan Guru dan orang tua murid. Serta seluruh teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan nikmat, rahmat, serta hidayatnya kita semua dapat berkumpul hari ini secara virtual untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Salawat serta salam kami curahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendoakan umatnya ke jalan kebaikan dan keselamatan. Pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, hari di mana kita bercermin memandang sejarah dan juga mengapresiasi perjalanan panjang para pejuang yang telah membawa kita kepada keadaan saat ini. Tepat 76 tahun yang lalu, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya menggetarkan acara pengibaran bendera di langit biru Ibu Pertiwi, hari di mana yang menandakan telah lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu negara kepulauan yang terbentang sepanjang khatulistiwa dengan keragaman etnis, budaya,
bahasa, flora, dan fauna yang dipersatukan oleh kesadaran untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sesuai dengan tema kita hari ini, Generasi Unggul Indonesia Maju, sebagai penerus bangsa, kita harus dapat meneruskan perjuangan para pahlawan kita tentunya dengan semangat juang yang tinggi. Dengan diadakannya HUT RI yang ke-76, kami berharap kita semua dapat selalu merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan melakukan hal-hal yang positif. Jadilah bagian dari pembangunan Indonesia, jagalah persatuan dan kesatuan. Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman sekalian, kami sangat menyambut hari ini dengan jiwa kemerdekaan. Maka dari itu, marilah kita jadikan hari ini sebagai tonggak bahwa kita akan terus berjuang dan bekerja sama untuk menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang lebih unggul. Sekian dari sambutan kami, mohon maaf bila ada salah dalam perkataan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farah dan Aira atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Yudi Adi Cawarman Eskol SE, selaku Ketua Komite SMA Negeri 70 Jakarta. Pada Bapak Yudi, dipersilahkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati, Kepala Sekolah SMA Negeri 70 Jakarta, Ibu Ratna Budiarti, MBiomed. Yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bu Isti, Bu Desi, Pak Zul. Yang saya hormati, Kepala Kasubag TU, Pak Warto, dan segenap Bapak Ibu Guru dan karyawan, dan juga seluruh siswa-siswi SMA Negeri 70 Jakarta yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Meskipun di tengah kondisi pandemi saat ini, kita semua masih diberi kesempatan untuk melaksanakan upacara virtual dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 dengan tema Generasi Unggul Indonesia Maju. Untuk para siswa-siswi, selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat dalam persiapan acara ini, terutama Damara selaku Ketua Panitia, sehingga upacara menyambut kemerdekaan tahun ini bisa berjalan dengan baik. Marilah kita semua merayakan Hari Kemerdekaan ini dengan semangat para pahlawan kita. Marilah membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang mandiri, pribadi yang kreatif, inovatif, adaptif, dan merdeka. Salam sehat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yudi Adi Cawarman atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala SMA 70 Jakarta, Ibu Dr. Ratna Budiarti MBiomed. Kepada Ibu Ratna, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMA Negeri 70 Jakarta, Bapak Yudi Adi Cawarman SES Eskom. Yang saya hormati Kasubag TU kita Bapak Haji Warto MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan, dan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 70 yang saya cintai. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan upacara virtual dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dengan tema Generasi Unggul Indonesia Maju. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga untuk seluruh panitia perayaan Hari Kemerdekaan virtual ini, terutama Ananda Damara Altaf Alaudin,
selaku Ketua Panitia. Berkat kerja keras dan dedikasi anak-anak sekalian, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, dengan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita ini, saya berharap semoga kita lebih meningkatkan rasa cinta kita pada tanah air dan bangsa, serta terus berprestasi menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan nasional Indonesia. Salam prestasi dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ratna atas sambutannya. Semoga seluruh harapan dan doanya dapat menjadi kenyataan ya Bu. Nah, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan lagu Mars 70 yang akan dibawakan oleh Paduan Suara SMA Negeri 70 Jakarta. Sekolah kami tercinta, kancah penempaan remaja, di bawah bimbingan guru tercinta, semoga tercapai cita-cita. Hujan pun, panas pun, halangan tak berampun. Luka pun, suka pun, kami belajar tekun untuk masa depan kami, putra bangsa Indonesia. 70 sekolah kami tercinta, kancah penempaan remaja, di bawah bimbingan guru tercinta, semoga tercapai cita-cita. Hujan pun, panas pun, halangan tak berampun. Luka pun, suka pun, kami belajar tekun untuk masa depan kami, putra bangsa Indonesia. Wah, keren banget ya Tar, Padu SMA 70 Jakarta. Suaranya pasti selalu enak didengar. Pastinya Ci, pasti keren-keren dan kece-kece banget kan? Ngomong-ngomong nih ya Ci, kebetulan hari ini lagi hari kemerdekaan. Gue mau ngasih tahu ada fakta-fakta menarik yang gue yakin banyak orang-orang yang belum tahu tentang hari kemerdekaan Ci. Jadi salah satunya itu kalau ternyata Bapak Soekarno pernah terserang penyakit malaria pada saat hari kemerdekaan itu Ci. Nah, dilansir dari salah satu artikel. Ini dia artikelnya. Menurut artikel IDN Times, Bapak Soekarno saat itu ternyata terserang malaria tertiana. Tetapi, Pak Soekarno ini tetap bangun pukul 9 pagi, Ci. Dan tetap melaksanakan proklamasinya jam 10 pagi, itu tepat waktu. Keren banget ya, bener-bener berjuang buat negara kita. Bener banget Tar, dia aja mempertaruhkan dirinya sendiri untuk membacakan proklamasi. Nah, selain itu, gue juga mau ngasih tahu nih sedikit yang kayaknya orang-orang juga nggak tahu nih. Ada seorang tokoh namanya BM Diah. Dia menemukan naskah proklamasi yang asli. Nah, ini artikelnya nih. Jadi, beliau menemukan naskah asli di keranjang sampah di rumah Laksana Maeda. Nah, beliau ini menemukannya pada hari kemerdekaan 17 Agustus. Dan yang lebih kagetnya lagi, dia menyimpannya selama 46 tahun. Lama banget gak sih? Dan dia setelah itu dia menyerahkan kepada Presiden Soeharto. Gitu. Wah, gila, 46 tahun disimpan sendiri. Kertasnya kuat juga ya? Kuat banget itu kertasnya ya. By the way, gue masih ada satu lagi. Jadi salah satu artikel ini benar-benar menarik banget. Karena ternyata bendera kita yang pertama kali, Ci, yang dijahit sama Ibu Fatmawati, ingat kan? Itu ternyata dijahitnya dari bahan spray. Nih, dilansir dari artikel ini. Dilansir dari buku Indonesia Punya Cerita,
Jadi pada saat itu bendera resmi pertama Indonesia terbuat dari spray, sedangkan kain merahnya merupakan milik salah satu tukang soto. Wow, keren banget. Ternyata nggak cuma pahlawan aja ya, tukang soto juga ikut andil dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bener banget, berarti tukang sotonya bisa masuk dalam kategori pahlawan gitu nggak sih kalau kayak gitu? Iya benar, bendera pusaka kita menggunakan salah satu kainnya dia, benar. Makanya. Nah, itu kan adalah fakta menariknya. Setelah 76 tahun kemudian, kita masih dapat mempertahankan kemerdekaan kita, tepatnya pada hari ini, 17 Agustus 1945. Nah, Tar, ada video ucapan yang diperuntukkan untuk ulang tahun Indonesia. Nah, kita lihat aja langsung. Masih keren-keren banget. Ayo kita lihat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku, belajarlah untuk sukses di usia muda dengan kreatif di masa pandemi corona. Agar ketika tua nanti tidak payah untuk mengejar kesuksesan. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, mari bersatu melawan musuh bersama COVID-19. Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras lagi. Selamat ulang tahun negeriku tercinta, Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka! Sekali merdeka, tetap merdeka. Jadilah teladan agar tercipta generasi unggul. Indonesia maju. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76. Merdeka! Mari sama-sama berjuang memperbaiki diri agar bermanfaat untuk negeri dengan berperilaku sesuai protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76. Merdeka! Nasib bangsa tidak akan berubah jika kita tak mengubahnya. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76, Merdeka! Wah, tadi video ucapannya bagus banget ya, Tar. Semoga bisa memotivasi kalian para pemuda-pemuda di Indonesia dan terus mengembangkan bakat kalian dan membanggakan negara kita. Bener banget sih. Kita habis nonton video itu jadi semangat gitu gak sih? Kayak semangat nasionalnya semakin tinggi gitu. Bener banget. Nah, abis kita nonton video ucapan, ada apa lagi sih, Tar? Nah, ada yang seru nih, ada yang menarik karena kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah teman kita yang dia itu terpilih sebagai anggota Paskibraka di Indonesia. Jadi, wah, ini pasti bakal seru banget sih. Apa kita langsung panggil aja kali ya? Wah, boleh banget tuh. Siapa sih, Tar? Namanya Afan Iza. Ayo, Afan. Halo semua. Hai, Van. Apa kabar? Aduh, alhamdulillah baik. Gimana Tarisa, Cia, apa kabar kalian? Alhamdulillah, gue juga baik. Baik. Gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini? Stay at home nggak? Stay at home sih pasti enggak ya, karena gue kan ada latihan-latihan nih untuk pengibaran hari ini. Super busy dong berarti nih. Bisa dibilang. Emang berapa lama sih latihannya? Dari awal apa yang baru-baru ini aja? Akhir-akhir ini aja. Akhir-akhir ini baru mulai Kamis kemarin, tanggal... Gue lupa tanggalnya berapa. Oh, oke. Wow. Gue mau nanya nih sama lo. Itu tertarik daftar Paskibraka tuh kenapa? Terus ceritain dong pas keterimanya gimana? Kalau misalkan tertarik itu dari gue SMP emang udah tertarik sama Paskibraka. Jadi dulu SMP tuh gue Paskibra. Nah, pelatih gue itu Paskibraka. Nah, gue suka banget nih sama pelatih gue. Jadi apa kayak dari sifatnya, dari dia menyikapi segala sesuatu, dari dia bicara apapun segala macam itu gue suka. Dan dia memotivasi gue untuk itu. Nah, tapi gue nggak bisa ngambil semua itu dari dia karena itu adalah karakternya dia dan bukan karakter gue. Nah, jadi
gue mencari cara gimana biar setidaknya tuh gue bisa berkualitas sama nih sama kayak pelatih gue. Nah akhirnya gue meniatkan tuh dari awal dari SMP, pokoknya kalau misalnya gue di SMA gue mau daftar paskibraka gitu deh. Kalau pas keterima gimana? Pas keterima jujur kaget, karena gue pikir gak bakal keterima. Nih ya, dari awal daftar online itu ada kayak sekitar seingat gue 500 lebih malah. Jadi gue waktu itu dapet nomor 53, terus di list peserta itu ada sampai 500 sekian, dan gue nggak tahu kayaknya masih bertambah waktu itu. Nah itu baru dari Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan akhirnya di seleksi jadi 100. Nah dari 100 orang itu gue termasuk dari 100 orang itu, alhamdulillah. Akhirnya seleksi di offline. Nah offline-nya itu baru deh yang mulai mencengangkan tuh di situ. Oh berarti gila banyak banget ya Pan. Berarti awal tuh online dulu kalian seleksinya? Iya online dulu. Oh wow gila keren banget. Terus ini menurut lo kenapa sih lo pantas bisa keterima gitu? Waduh. Agak menyerang ya pertanyaannya. Menyerang ya? Maaf. Menyerang banget. Gak apa-apa. Kalau misalkan pantas sih jujur kayaknya nggak bakal ada orang yang beranggap bahwa dirinya tuh pantas untuk jadi seorang paskibraka. Mungkin di semua komunitas instansi juga mungkin kayak seperti itu sih, kayak kalau misalkan kita tahu ada teman kita juga ada yang nggak disampul. Nah mungkin kalau misalkan ditanya juga mungkin kayak antara kalau kaget juga kenapa dia bisa keterima, atau mungkin dia juga merasa nggak pantas karena nggak mungkin lah kita merasa kalau diri kita tuh sempurna. Tapi kalau gue waktu itu pas seleksi, yang penting adalah gue apa yang gue bisa gue lakuin di sana, apa yang gue bisa gue tunjukin di sana. Jadi gue lakukan semaksimal mungkin. Kalau misalkan ternyata gue gagal, gue nggak bakal nyesel karena oke, itu yang gue bisa. Dan kalau ternyata seluruh kemampuan gue itu tidak mencukupi kriteria mereka, berarti tempat gue itu bukan di paskibraka. Wow, jawabannya sangat amat baik. Bijak sekali ya. Keren banget loh. Van, tapi berarti dengan latihan ini lumayan rutin ya? Lumayan rutin untuk akhir-akhir ini ya. Dan lo merasa terganggu nggak tuh dengan kegiatan sekolah? Lo bisa manage tuh sekolah dan latihan? Alhamdulillah bisa sih. Karena guru-guru kita kan juga pada baik-baik nih, alhamdulillah. Betul banget tuh. Suka jawabannya saya. Bener. Gimana sih caranya lo bisa ngebonding gitu sama teman-teman lo, tapi dalam keadaan pandemi gini? Sama latihan gitu. Sebenarnya susah-susah gampang sih. Karena kalau misalkan gimana ya, kan kita tuh dari daerah yang kayak misalnya kecamatan kita tuh beda. Tapi nggak, sebenarnya nyatanya adalah bukan cuma kecamatan. Ada temen gue yang dari Bogor. Dia juga termasuk dari paskibraka Jakarta Selatan ini. Nah jadi kayak kita tuh random banget gitu loh. Nah jadi kalau misalkan untuk yang satu pemikiran satu topik juga mungkin enggak juga sih. Jadi makanya karena itu susah tuh. Itu pertama, itu susah. Jadi kita susah untuk bicarain satu hal yang kita sama-sama tahu, itu susah. Nah tapi gampangnya adalah karena offline. Jadi ya kita bisa gimana ya, akrab-akrab aja gitu. Karena kan sifat manusia itu adalah pasti membutuhkan manusia yang lain kan. Nah, benar, wah betul. Dan kayak kita ngerasain nih, kita sekolah online kan pasti jenuh karena tidak ada interaksi manusianya. Nah karena gue latihan itu offline, jadi gue bisa ngerasain jiwa dan raganya mereka. Jadi akhirnya bisa bonding aja. Iya pasti seru banget juga kan sih. Oh berarti dari pendaftarannya itu emang bukan di Jakarta doang? Di Jakarta, cuma dia tinggal di Bogor gitu loh. Jadi dia orang Bogor gitu. Cuma sekolahnya di sini gitu. Keren banget sih. Ya, gue juga kaget pas tahu dia ternyata di Bogor, kayak wah gila lu jam berapa kesini gitu. Ternyata iya. Kalau misalnya dia rumahnya Jakarta Barat ya? Apanya? Rumahnya di Bogor. Bogor Bogor kabupaten Bogor.
Kayaknya Gue buta peta, jangan lah ya, jangan gitu deh. gue kalau udah jadi dia juga gue males banget, gue mending tidur aja di rumah. Gila, lo latihan tuh mulai dari jam berapa sampai jam berapa kan kalau boleh tahu? Tentatif sih, kadang jam 6 pernah, jam 7, jam 8, tergantung sama program dari pelatih kita. Setiap hari? Untuk yang terakhir ini ya, jadi kita mulai latihan itu dari Mei, pas Mei awal itu sampai Juni, itu masih kayak selang-seling, masih bisa lah untuk manage waktu itu lebih enak. Tapi kalau misalkan udah mulai di Juli, Agustus ini, itu udah setiap hari. Wah, iya. Berarti benar-benar dari pagi sampai malam gitu? Iya, betul banget. Kurang lebih bisa 12 jam dong? Lebih? Rata-rata mungkin 12 jam ya. Wah, Ci, kalau kayak gitu gue kan gak kuat nih, Ci. Gak apa-apa, dia punya semangat tinggi dia. Benar, emang udah niat gitu. Emang udah niat mau jadi paskibraka nih. Gue gak kuat di Ya niat sih, tapi ya gue juga manusia lah, gue juga pasti capek. Gue pernah ada di fase Iya. gue down banget, pernah. Bener sih. Lu ada yang mau disampaikan gak nih buat temen-temen kira-kira apa gitu yang kasih semangat kayak motivasi atau mau cerita-cerita gitu tentang latihan-latihan lu ini? Kalau misalnya motivasi apa ya? Mungkin gue gue megang mungkin satu motivasi, tapi ini kayak di luar dari paskibraka, tapi masih gue pakai. Jadi 1%, satu hari 1%. Kayak apapun itu, lu bisa berkembang 1%, pasti lu bakal jadi the best of you gitu, the best version of you. Jadi nggak usah kayak tiba-tiba hari ini nggak bisa nih MTK, atau terus besok pokoknya MTK harus jago gitu. Nggak usah diforsir. Pokoknya misalkan ya udah latihan aja pelan-pelan, kan emang pasti ada stepnya kan. Kenapa kita nggak langsung belajar pangkat, kita harus belajar penjumlahan, perkalian. Nah konsepnya sama kayak gitu. Pokoknya kalian itu jadi membaik 1% aja itu udah cukup satu hari. Gitu wow, wow, benar-benar Mario Teguh ya. Ini kayak lagi ngobrol-ngobrol sama Mario Teguh nggak sih dari tadi? Gue nggak sih kayak gitu. Kebetulan bapak gue sendiri mau dipanggil. Oh, boleh sih, boleh. Bercanda. Oke, wow, itu motivasi yang sangat baik ya untuk teman-teman juga nih. Dia semakin termotivasi. Jadi kalau hari ini kalian merasa, aduh, gue capek, istirahat bentar. Besok lanjutin lagi, walaupun cuma sedikit, tapi tadi kata Afan apa? 1%. Betul banget. Itu nggak ada kalian. Tuh, karena setiap manusia pasti butuh istirahat ya enggak? Ya, bener banget. Kita bukan robot kok. Kita nggak robot, bener. Oh ya Van, nah sedengar-dengar gue nih lu masih ada jam latihan nih, gimana nih? Oh iya, bentar lagi sih. Makanya ini gue sempat ngobrol sama kalian karena belum mulai. Wah, aduh. Padahal tapi sangat hektik ya jadwal. Sangat. Tapi pastinya bangga banget kan nanti lu hari ini mengibarkan sebuah bendera pusaka. Pasti dong. Nanti tuh ada tayangan videonya kan? Ada sih harusnya ya. Dan harusnya kita nonton sih, Ci. 70 patut bangga sih. Soalnya dia benar-benar mencerminkan pemuda yang sangat generasi unggul. Seperti tagline kita, Ci. Generasi unggul Indonesia maju. Betul. Wah, keren banget nih buat teman-teman. Afan tuh jadi salah satu motivasi. Harus. Alhamdulillah kalau gue bisa memotivasi ya. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang mau seperti Afan, bisa calling Afan. Loh. Modus ya, jatuhnya lebih ke modus. Ya maaf. Ini nih, kayaknya bentar lagi gue pengen pergi sih, mau latihan juga nih. Serius? Ya, kok cepet banget ya? Tahu, kayaknya baru mulai. Masih bisa-bisanya nyempetin waktu ya. Iya. Ya, buat kalian apa sih enggak? Waduh. Tersentuh. Oke, jadi mau langsung cabut nih, Kang? Ya, gue langsung cabut aja. Oke. Tapi thank you banget, gue bilang makasih banget sih. Makasih banyak, benar-benar Afan Teguh ini memberikan motivasi ya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman juga bisa lebih motivasi lagi. Semangat latihannya, Van.
Oke, makasih. Makasih guys, kalian juga semangat terus. Yap. Dadah. Depan. Ci, abis ngobrol-ngobrol sama Afan, jujur gue seneng banget sih denger ceritanya dia, denger perjuangannya dia sebagai anak 70 yang salah satu masuk jadi anggota PPI. Gila, gue bangga banget sih. Menurut lo gimana? Parah, gue bangga banget, apalagi dia mencerminkan anak bangsa yang berpatriot banget ya nggak sih, dengan dia jadi anak PPI 17 Agustus di Wali Kota Jakarta Selatan. Ya kan, Tar? Bener banget, dan dari dengerin ceritanya dia kayak latihannya serutin apa, itu gue bangga banget sih, karena pasti banyak banget gak sih yang dia korbannya? Pasti banyak banget, apalagi kan dia sekarang udah kelas 12, coba dia harus ngatur waktunya antara latihan sama sekolah. Bener banget, karena kelas 12 lagi rutin-rutinnya les gak sih? Hektik parah. Banget. Ci, ngomong-ngomong ya, gue tuh masih mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Dan kita masih ada 2 orang lagi, yang salah satunya ini temen kita yang latihan terus, nggak tahu dari kapan mereka latihan terus kerjaannya. Lu udah tahu deh siapa sih? Iya, gue udah tahu banget kalau udah lu ngomongin yang latihan terus, yang sampai nggak masuk sekolah kelas 10, gue udah tahu banget itu siapa. Bener, udah berbulan-bulan tuh anak nggak masuk sekolah, tapi tetap mengharumkan nama 70 dan mengharumkan nama Indonesia. Jujur gue kagum sih sama dia. Walaupun agak sekolahnya nggak dateng, cuman medali itu membanggakan banget. Iya, koleksi sih nih orang kayaknya ya. Apa langsung kita panggil aja kali ya? Siap. Ini dia, Bagus Laksamana. Bagus, dan bagus. Teman-teman, buat yang belum tahu, ini salah satu temen gue dari kelas 10 sampai kelas 12, gue 3 tahun sekelas sama dia. Jadi lo apa kabar, Gus? Baik, lo apa kabar? Cia apa kabar? Baik, gue. Baik. Lo tetap stay at home kan, Gus? Tetap produktif, tetap latihan hampir setiap hari. Oh iya, serius, tetap latihan? Tetap untuk lebih kejaga kondisi, soalnya kalau di rumah terus kan otomatis kan makan juga pasti nambah terus kan, jadi nggak boleh kelebihan berat badan walaupun udah kelebihan berat badan. Oh, oke. Ini buat teman-teman yang belum tahu, Bagus ini adalah atlet karate. Dan Bagus ini udah sampai lomba internasional, ya nggak sih? Ya betul, tahun 2017. Udah sampai kemana itu kalau boleh tahu? Kalau untuk kejuaraan internasional itu di Luxembourg, tapi untuk kejuaraan dunianya 2019 di Chili. Wow, oke. Oh ya, Ci, nggak cuma Bagus aja yang mau kita ajak ngobrol, tapi masih ada satu lagi teman kita. Siapa, Ci? Betul, ada satu lagi teman kita, dia ini adalah anak remaja yang sekarang turun di bidang kuliner tradisional. Langsung aja kita panggil aja Rahma Putri. Rahma dan Rahma. Wah, ini perut gue tuh, Ci. Iya. BTW guys, gue gak pernah kenal Rahma sejak dia baru masuk 70. Dan dan kita baru ketemu hari ini. Iya. Waduh. Ya udah kalau gitu kita Rahma perkenalkan diri dulu nih. Boleh. Ya. Oke, jadi nama aku Rahma Putri Hadianti, biasa dipanggil Rahma. Biasanya sih Raput ya, karena nama Rahma itu kebetulan banyak banget di angkatan aku kan, jadi dipanggil Raput gitu sih. Anak kelas 11 IPS. Kok 11? Masih baru naik kelas, jadi masih keinget 11. Anak kelas 12 IPS 2. Oke, berarti kurang lebih agak sekelas sama gue ya? Iya, berarti sekelas ya, berarti ya. Cia doang di sini yang beda ya? Makanya kan baru kenal. Betul. Oke, sebenarnya gini sih guys, jadi kita mau ngobrol-ngobrol aja sama kalian, mau nanya, sharing-sharing lah, lebih ke ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kehidupan kalian selama ini. Mungkin gue coba nanya dari Bagus kali ya. Aduh, Bagus lagi. Nah, Oke, let's go. Salah satu, berarti kita udah bisa bilang atlet juga, atlet karate. Gue pengen tahu deh, awal mula lo tertarik karate dari kapan? Awal mulanya itu TK tuh umur berapa ya? Umur 6 tahun apa 5 tahun? 5 tahun. Awal mula itu ngikutin abang ya. Abang kan juga ikut karate dulu di sekolah. Kan kita beda 3 tahun. Jadi abang SD, saya TK. Saat itu saya sering nganterin abang saya
latihan, terus saya tertarik gitu. Nah akhirnya ikut di situ. Berarti intinya karena nontonin abang? Ya karena nontonin abang, jadinya kayak seru juga kan, berantem tuh ada jurus-jurus juga, ya jadi tertarik. Tapi nggak berantem sama temen kan? Nggak, kalau sama temen itu harus menjaga pertemanan. Oh, mulai nih bagus, ini mulai muncul sih untuk teman-teman yang belum tahu ya. Mungkin. Oke, berarti awal mula juga karena abang. Berarti karena lo nontonin abang lo, jadi lo tiba-tiba suka gitu sama karateka? Ya suka. Ini sih karena lebih ke ini, karena ada berantem-berantemnya itu loh, sama jurus-jurusnya kayak, oh menarik nih. Kayaknya gue di situ bisa deh. Oke, berarti emang lo suka berantem gitu intinya? Suka berantem kalau lagi latihan, kalau di luar mah enggak, tetap menjaga sportivitas. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebenarnya gue pengen nanya, ini kan kita lagi pandemi ya, terus ya ini lagi PPKM juga, tapi tadi lu bilang lu tetap latihan. Nah lu latihannya itu gimana Mas? Kegiatan latihannya selama pandemi tetap dilakuin. Beberapa waktu lalu sempat sebelum corona varian Delta naik, sempat latihan offline juga, pulang pergi. Kalau misalnya tidak ada pandemi kan kita menetap di satu wisma gitu, ya nggak sekolah kan. Nah kalau karena ada pandemi jadi ya pulang pergi jadi tetap sekolah. Kalau virtual ya kayak virtual sekolah aja, kayak guru pelatihnya ngasih materi jadi kita harus ngelakuin, tapi ada video gitu. Oh bisa ya kayak gitu. Berapa minggu sih lo latihan? Berapa minggu sekali? Bisa tapi kurang maksimal, sulit untuk dapetin motivasi kalau latihan virtual. Seminggu 3 kali. Oh wow. Berarti nggak efektif dong ya? Nggak efektif. Lu kangen nggak sih kayak latihan offline gitu? Kangen banget, soalnya kalau latihan offline motivasi nggak mau kalahnya itu dari teman sepantaran kita itu lebih berasa gitu loh, kayak nggak mau kalah sama teman sebelah kita kalau lagi latihan. Kalau online kan ya ibaratnya nggak nge-push satu sama lain gitu. Oke. Mungkin Cia ada yang mau ditanya? Ini kan lu udah jadi atlet nih, apa aja sih pengalaman lu selama lu jadi atlet untuk ngebela negara kita ini? Kalau membela negara, perasaannya ya? Perasaannya boleh, terus pengalamannya apa, tanding di mana gitu. Kalau perasaannya ya haru, terus juga sangat senang dong, apalagi bela negara Indonesia gitu kan, pakai nama di dada. Terus juga ada yang mendorong saya untuk meraih yang terbaik saat di kejuaraan luar negeri. Mengingatkan latihan yang begitu keras yang saya lakukan setiap hari, sampai ngerelain jam sekolah saya, jam main saya sama temen, jam seorang orang normal lakuin, tapi saya tetap latihan. Orang baru bangun tidur saya udah latihan, orang masih tidur saya udah latihan. Jadi ingin berikan yang terbaik aja sih. Ini nih untuk tanding. Bener Ci, ini bener banget contoh nih buat teman-teman. Mungkin banyak juga ini adik-adik yang sebenarnya diem atlet nggak sih? Iya benar. Gak cuman dari bagus aja gitu, pasti dari kalian juga banyak yang udah membanggakan nama Indonesia, ya enggak? Bener, dari kita belajar di sekolahnya juga udah salah satu membanggakan Indonesia nggak sih kalau belajarnya serius? Betul. Ya kan? Oke, mungkin sekarang kita tanya-tanya ke Rahma kali ya? Iya, bagus jawabannya, udah kayak ini pejuang Indonesia. Pahlawan Indonesia banget sih, bagus ini ya. Oke. Mak, gue mau nanya. Terima kasih. Boleh tolong jelasin nggak jenis usaha apa nih yang lagi lo kerjakan? Mungkin boleh bisa lo share ke teman-teman. Jadi aku tuh sebenarnya lagi
mengerjakan usaha di bidang kuliner, yaitu aku buka usaha tempe mendoan gitu kan. Nah, tempe mendoan ini kenapa sih gue sebenarnya mau angkat, kenapa sih usahanya tuh harus mendoan gitu, harus kuliner, yaitu tempe mendoan, kenapa nggak yang lain, kenapa yang nggak lagi hits di sekarang gitu. Karena yang pertama, waktu itu gue melihat peluang yang ada itu di Jakarta belum ada dan belum banyak orang-orang yang usaha tempe mendoan yang rasanya itu benar-benar otentik gitu. Karena kan nama brand dari tempe mendoan Simbo itu kan adalah tempe mendoan Simbo ya. Kenapa namanya mendoan Simbo? Karena memang Mbo itu kalau di Jawa tuh ibaratnya yang dituakan seperti nenek atau mamah. Jadi kayak memang resepnya dari nenek saya sendiri, jadi rasanya pun otentik. Oke, berarti keren banget Cici. Salah satu makanan tradisional Indonesia juga nggak sih? Gue lapar sumpah. Iya, betul. Dari Jawa Tengah, Banyumas. Iya. Berarti kalau boleh tahu, tadi lo bilang ini tuh resep dari Eyang ya? Dari nenek, betul. Salah satu motivasinya juga dari keluarga kah? Atau ide lo sendiri? Ya. Kira... Jadi awalnya itu iya benar, termotivasinya itu sebenarnya baru nyoba nih rasanya terus mencoba masak karena pada saat itu kan lagi kuarantin ya. Jadi kayak pengen coba-coba masak gitu. Terus ketika itu nenek kasih resep mendoan terus kirim ke teman-teman dan hasilnya respon mereka tuh positif gitu, enak rasanya. Terus melihat peluang yang ada nih, nggak ada seperti yang tadi gue bilang, nggak ada tempe mendoan, jarang gitu ya di Jakarta, di lingkungan gue juga jarang. Melihat peluang yang ada, kenapa enggak dicoba aja gitu. Terus kan pada saat itu kuarantin, mau mencoba produktif, terus mencoba melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu. Langsung tergiur gue dengernya. Nanti boleh banget dicoba ya mendoan Simbo. Siap. Ini resepnya buka open kan, ini open order kan? Ini makanya itu ya lagi PPKM, jadi kami belum buka di tempat langsung, cuman kalau lagi GrabFood atau GoFood, teman-teman bisa order aja lewat online, kami menyediakan. Ini sekalian promosi. Buat teman-teman nih, siapa ada yang order mendoan Simbo, guys. Siap. Guys, nggak harus makanan yang modern, banyak makanan tradisional dari Indonesia yang bisa kalian coba masak-masak dijual gitu. Nah, apalagi kan kita masyarakat Indonesia ya, baiknya tuh kita mengenal dulu kuliner Indonesia karena banyak banget makanan-makanan khas daerah yang sebenarnya tuh kita belum tahu dan mestinya kita ikut mengenal dan melestarikan gitu. Mungkin sekarang ini remaja taunya tuh dari Korea ada namanya tuh tteokbokki ya, makanan kue beras. Iya, benar-benar. Dari Jepang tuh sushi dan ramen, tapi mereka kebanyakan mostly lupa sama makanan daerah masing-masing gitu ya. Jadi aku dari situ mau coba kenalin juga sih tempe mendoan karena masih banyak sebenarnya yang tidak tahu perbedaan antara tempe mendoan sama tempe biasa gitu. Makanya mau coba mengenal masyarakat juga. Gitu. Wah, bener banget. Jadi kayak untuk teman-teman di rumah, kita explore dulu makanan-makanan di negara kita sendiri, baru kita nge-explore makanan di luar negara kita, karena banyak banget loh, kita dari Sabang sampai Merauke pasti banyak makanan yang enak-enak banget di sana. Nah, gue mau nanya lagi nih, lu ada nggak sih kendala saat lu mulai usaha apalagi kan sekarang tuh banyak orang lebih suka makanan luar daripada makanan Indonesia. Ya banyak sebenarnya, ketika itu sebenarnya cukup mengambil resiko yang cukup besar ya, karena pada saat itu awal buka adalah awal-awal pandemi COVID-19, pada saat kelas 11 tuh awal-awal pandemi COVID-19 itu baru buka, karena kan mencoba untuk produktif, apalagi waktu itu termotivasi sama omongannya Pak Ape ya sih Tariza kalau sama Iya. omongannya Pak Ape yang bilang coba apapun nanti profesinya, coba nanti jalanin, coba usaha bisnis gitu loh, kita punya bisnis gitu kan. Nah pada saat itu kendalanya adalah ketika baru buka, masyarakat tuh masih, karena baru pandemi, masih aware banget apa itu benar-benar higienis, apa itu benar-benar bersih gitu. Terus worth it nggak rasanya sama harga yang disajikan, yang dikasih gitu, yang diminta.
karena mereka tuh masih se-aware itu, kitanya juga bingung sebenarnya mengenalkan ke mereka bahwa ini insya Allah udah dijaga higienis, kebersihannya dijaga juga. Nah, pada saat itu solusi yang aku berikan adalah aku mengirim makanan itu sih, aku manfaatin social media, aku kirim ke teman-teman yang punya followers banyak agar followersnya itu tahu mendoan SIBO. Terus manfaatin platform yang ada kayak GrabFood, GoFood itu dimanfaatin aja. Nah, saat mereka sudah menjadi Instastory, tag mendoan SIBO, terus banyak Gojek dan Grab yang datang, terus mungkin masyarakat sekitar melihat itu dan semakin bukan ragu lagi tapi malah penasaran. Saat itu mulai deh langsung sehari-hari tuh nambah terus gitu customer-nya. Alhamdulillah gitu kan. Bener-bener pandemi ini ternyata bawa rezeki juga ya, sumpah. Gue percaya gitu. Kalau boleh tahu, Mak, range harganya itu dari berapa, Mak? Murah, kita insya Allah terjangkau. Kita tuh buka dari 3.000. Terus kalau beli 3 tuh ya pokoknya nanti ada paket diskonnya lah. Oke, abis ini gue langsung pesen aja deh kali ya. Iya benar. Coba tarifnya dulu sih ya. Gue coba. Iya benar. Coba tarif. Benar. Oh iya, kalau tahu. Boleh berarti gue coba. Kita tuker aja kan. Boleh tukeran. Gue cobain. Iya. Terus judulnya apa? Ya itu gampang, nanti tinggal dipikirin. Bener banget tuh, apalagi kan sekarang harus produktif ya kan selama PPKM. Jadi untuk mengisi waktu luang juga dengan masak-masak ya nggak? Bener sih. Ada nggak sih kayak perbedaan yang dirasain selama pandemi dan nggak pandemi gitu? Sama untuk kan dulu juga udah pernah bikin mendoan atau gimana? Lagi sekolah gitu. Sebenarnya karena aku bukanya itu pada saat masih pandemi juga. Terus itu tuh kayak sebenarnya perbedaannya hanya pada saat itu COVID-nya tuh lagi rendah ya. Pada saat itu COVID-nya lagi rendah, tapi sekarang ini kan naik lagi ya. Jadi kita nggak buka gerai gitu, maksudnya nggak buka toko, tapi melayaninya masih online aja gitu. Tapi malah memang berkurang customer ya, karena kalau buka offline kan banyak yang lalu lalang tetap beli ya. Mungkin dari segi customernya itu sedikit mengurangi. Oke. Benar-benar. Mungkin bisa jadi motivasi buat kalian para anak-anak muda yang mau merintis karir dalam kuliner. Apalagi kan kuliner Indonesia tuh jarang terjual di mana-mana gitu ya, Mbak. Nah, sebenarnya sebenarnya mungkin banyak nggak sih yang jual, cuma memang pasarnya aja yang beda. Padahal peminatnya banyak banget. Iya, benar-benar. Gue tim mendoan banget sih. Sama. Gue pengen ya nanti kirim alamat ya. Siap. Terus promoin. Oke, alhamdulillah. Tapi gratis kan gue? Promoin. Oh iya, maaf. Oke, salah. Gimana, Tar? Gue pengen nanya deh ke kalian berdua. Kayak, pada ada kesan-pesan nggak buat teman-teman nih selama pandemi ini mendingan melakukan hal produktif, tapi yang seperti apa menurut kalian? Dari Bagus dulu mungkin. Dari Bagus boleh. Pesan saya untuk teman-teman untuk tetap produktif dan berprestasi untuk Indonesia. Pesan saya adalah jangan pernah berhenti bermimpi. Mimpi itu bisa diwujudkan dengan kerja keras, dengan latihan dan disiplin tinggi. Saya yakin dari mimpi-mimpi itu pasti akan ada yang terwujud di saat yang tepat. Tentunya juga dibarengi dengan doa. Itu aja. Terima kasih. Bagus banget. Beda banget nggak, Tar, sama di kelas? Beda banget. Itu tadi baca nggak sih? Tadi pasti baca kan? Ada catatan kan? Boleh diangkat. Kalau gue on the spot langsung. Itu udah memotivasi. Bener. Gimana Kak Rahma? Kalau aku mungkin lebih kepada coba produktif sesuai dengan potensi atau minat yang kalian miliki sih. Mungkin
kalau minat kalian di bisnis, coba kalian buka usaha, coba aja dulu gitu loh. Kita lihat peluang, kalau itu memungkinkan untuk kalian melakukan minat kalian, ya udah lakuin aja gitu. Dan juga selain misalkan nih kita minatnya adalah bisnis, kita juga bisa sekalian kita bisnis, kita juga mengenalkan Indonesia kepada masyarakat luar. Seperti tadi kan kita jual tempe mendoan, ya kita mencoba untuk mengenalkan tempe mendoan ke masyarakat sekitar. Terus kalau misalkan minat kalian dalam hal bermusik atau seni, teman-teman juga bisa kayak bikin karya yang mengangkat nama Indonesia. Jadi apapun itu minat kalian, teman-teman tetap bisa mengangkat nama Indonesia gitu. Wah, bener-bener wah bisa merinding. Gue merinding. Bener-bener memotivasi, Mak. Lu memotivasi gue banget. Tapi gue masih ada satu pertanyaan buat Bagus, boleh nggak gue nanya? Boleh. Gus, lu kan udah sering lomba-lomba, pasti banyak kejadian-kejadian, ya entah itu aneh, entah itu seru, entah itu lucu. Boleh nggak ceritain satu kejadian yang emang memorable banget buat lu? Yang kayak, nih di sini nih, terus kayak gini nih ceritanya. Boleh nggak? Satu aja please, gue mau tahu. Waktu jadi juara internasional itu 2017. Jadi kan kalau karate itu kan ada dua ya, ada yang jurus, ada yang komite. Nah waktu itu lagi tanding yang komite, yang fight. Waktu itu jadwalnya main hari Selasa jam 7 pagi. Nah kan udah datang otomatis jam 6 pagi, 1 jam sebelumnya udah datang dong. Kan udah lagi pemanasan. Terus pas dicek apa sih ibaratnya kalau sarung tangannya itu ketinggalan di hotel. Jadi buru-buru balik ke hotel dulu, minta tolong sama, waktu itu kan ada yang dampingin juga ya, jadi minta tolong buru-buru. Terus 2 pertandingan lagi itu kan gua harusnya main. Nah jadi pas satu pertandingan pas akhir datang akhirnya, nah jadi keburu, jadi kayak wah deg-degan banget, gak enak juga kan, apalagi udah kejuaraan internasional terus ketinggalan sarung tangannya di hotel. Ya itu kayak paling memorable ya. Oke. Gak sia-sia dong berarti. Benar, makanya. Gak sia-sia dong ngambil jauh-jauh ke hotel, menang. Membanggakan nama Indonesia, itu perjuangannya juga di situ guys. Ya, grateful. Oke. Gue mau nanya nih ke Rahma, satu aja. Ada nggak sih customer yang lucu gitu atau gimana sama lo jadi penjual untuk bikin mendoan gitu? Customer yang lucu sih mungkin nggak ada ya, cuman ada customer yang mungkin nyolot gitu ya. Dia sebenarnya mesennya apa kita udah berikan sesuai pesanan, cuman dia mengelak gitu, ini bukan pesanannya, seharusnya tahunya 3, misalkan tahunya 3, mendoannya 5, tapi memang sebenarnya dia yang salah gitu, cuman memang itu dia menyalahkan kami. Dan di situ pengalaman baru juga bagi aku, karena di situ pertama kalinya diomelin sama pelanggan gitu ya, tapi sebenarnya bukan salah kitanya gitu, malah salah dianya. Cuman kalau mau marah balik pun sebenarnya gimana ya, gak enak juga karena tetap pelanggan gitu, tetap pembeli. Jadi di situ belajar sabar juga, belajar menghadapi banyak tipe orang. Kita ketemu orang baru setiap harinya, jadi kayak memang harus belajar bersabar dan belajar memahami karakter orang berbeda-beda gitu. Setuju banget. Harus banyak-banyak sabar nggak sih ngadepin kayak gitu, walaupun kayak sebel, kayak aduh apa sih, sebenarnya mau marah. Iya sebenarnya marah, tapi ya pembeli gitu ya, kalau dia reviewnya jelek kan impact-nya ke kita juga, buruknya ke kita juga. Jadi berusaha melayani dengan sebaik mungkin. Ya, istilahnya pembeli adalah raja ya nggak? Betul. Wah, udah nggak kerasa nggak sih Tar? Sebenarnya masih pengen gue tanyain loh. Banyak banget, cuman kayak udah terjawab semua gitu pertanyaan-pertanyaan gue. Dan gue bisa menyimpulkan kalau mereka berdua ini keren banget. Satunya pengusaha, satunya atlet. Lu berdua harus bangga terhadap diri lu sendiri sih. Kalian, gue sebagai yang orang awam ya, gue merasa bahwa kalian harus mempertahankan itu ya guys. Karena susah loh guys untuk memulai sesuatu yang baru. Gue aja susah, bener.
Bener banget, dan mereka berdua ini konsisten sih, karena jadi atlet itu pasti harus latihan tuh pasti bagus, ada males-malesnya, cuma ya udah dia senang aja ngelakuin itu. Dan Rahma juga konsisten banget untuk ngembangin usahanya. Memang ini anak-anak Indonesia ini sangat amat membanggakan ya. Iya, generasi kita bukan generasi micin guys, generasi unggul. Betul, sesuai sama tema kita apa Ci? Generasi unggul Indonesia maju. Generasi unggul. Jadi kalau kita generasi yang unggul, berarti Indonesia kita bisa maju guys. Betul banget. Oke, semua gak kerasa banget sih ngobrol-ngobrol sama kalian. Parah. Thank you banget, bagus. Thank you banget Rahma atas sharing-sharingnya, ngobrol-ngobrolnya. Bener-bener jadi nambah wawasan banget buat gue. Lu gimana Ci? Gue terima kasih karena kalian pasti sibuk banget ya kan, karena udah kelas 12 juga ada kesibukan lain dan kalian udah mau sharing ke kita. Semoga memotivasi buat anak-anak sepantaran kita, generasi kita untuk saling maju, membanggakan nama ini, mempertahankan kemerdekaan kita sampai tahun-tahun selanjutnya. Pasti juga Cia dan Mungkin yang mau kalian sampaikan ke teman-teman nih, apa gitu satu patah dua kata-kata? Mungkin Bagus ada nggak Gus? Tadi udah yang gue baca udah pas sama yang perasaan itu loh, pesan-pesan tadi. Gak ada lagi ya? Cukup. Oke, baik, dan Rahma juga nggak ada. Mau sedikit sih intinya. Kita sebagai generasi Indonesia seharusnya nggak cuma ya kita memang harus belajar dengan serius gitu, tapi nggak ada salahnya kita coba menggali potensi dalam diri kita, coba sesuatu yang baru, karena kita ingat lagi kita generasi Indonesia gitu, kedepannya Indonesia akan ada di tangan kita, jadi memang harus semangat, memang harus belajar dari sekarang, semangat dari sekarang, coba hal baru dan belajar banyak hal dari sekarang gitu, demi Indonesia pastinya. Benar banget. Setuju. Ya udah gak kerasa ya Tar, ini